Apa itu psikologi? Psikologi merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta penerapan dalam kehidupan manusia. Kode etik psikologi adalah suatu perangkat nilai untuk ditaati dan dijalani dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat buku kode etik psikologi yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu buku kode etik terbitan HIMSI terbaru 2010-2014 yang merupakan hasil Kongres 11 HIMSI pada tahun 2010. Kode etik HIMSI disusun berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Pengertian dari ilmu psikologi dan kode etik psikologi tersebut tercantum pada pasal 1 buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Ahli dalam bidang psikologi. Terdapat dua jenis ahli dalam bidang psikologi yang juga tercantum dalam pasal 1 Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu profesi dan ilmuwan psikologi. Profesi berkaitan dengan praktik psikologi dan ilmu psikologi berkaitan dengan ilmu murni dan terapan. Psikolog profesi adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan tinggi strata 1 dan lulusan strata 2 profesi psikologi. Sedangkan ilmu psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Layanan psikologi. Apa itu layanan psikologi? Layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi untuk menolong individu atau kelompok yang bermaksud untuk pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Pengertian dari layanan psikologis tercantum dalam pasal 1 buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Ruang lingkup kompetensi. Berdasarkan pasal 7 Kode Etik Psikologi, ilmuwan psikologi dapat memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan intervensi sosial berdasarkan area kompetensi, pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana ilmu psikologi dan secara khusus dapat melakukan praktik psikologi berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktek. Dalam pelayanan praktik psikologi, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi. Terdapat seorang ilmuwan psikologi dengan inisial DS yang lulus S3 psikologi di salah satu universitas di Jakarta. Setelah lulus, DS membuka pelatihan yang berbasis terapi psikologi yang diklaim dapat mendeteksi kesedihan dan kekecewaan terpendam agar lebih lega dan sukses. DS mencantumkan informasi tersebut di bio Instagram. Berdasarkan kasus tersebut, DS melanggar beberapa pasal kode etik psikologi. Berikut ini merupakan bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh DS. Pelanggaran pasal kode etik psikologi yang dilakukan oleh DS yaitu pasal 2 prinsip B ayat 2 mengenai integritas dan sikap ilmiah, di mana DS tidak menjaga ketepatan, kejujuran, dan kebenaran ilmiah. DS sebagai ilmuwan psikologi seharusnya tidak memberikan pelayanan terapi psikologi. Pasal 2 prinsip C ayat 1 tentang profesional, di mana DS memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Pasal 7 ayat 1 tentang ruang lingkup kompetensi, di mana DS memberikan layanan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup kompetensinya yang berupa layanan terapi. Cara mengatasi pelanggaran kode etik yang dilakukan DS serta bila menghadapi atau menemukan kasus serupa. Pertama,
DS harus berhenti memberikan atau menyediakan layanan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kedua, bila DS ingin memberikan pelayanan lain yang sesuai kompetensinya, maka dia harus menjelaskan ruang lingkup serta batasan dari pelayanan yang diberikan. Ketiga adalah dapat berupa melaporkan masalah pelanggaran kode etik ini pada HIMSI, agar masalah pelanggaran ini dapat diselesaikan serta dapat mengurangi kemungkinan kerugian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan yang sudah diberikan oleh DS. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan psikologi dilandaskan atau berpedoman pada Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh HIMSI. Selain itu, terdapat dua jenis ahli dalam bidang psikologi yang dapat memberikan layanan psikologi, yaitu psikolog dan ilmuwan psikologi. Dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ahli psikologi. Dan untuk setiap poin pelanggaran yang dilakukan dapat kita lihat pada pasal dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia.